Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas besar SPS dan LDIK dari Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aulia Skara Rasati Najib dengan NRP 2042221116 dan rekan saya dimulai dari Arfan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Afan Nasrullah dengan nomor NRP 2042221007. Perkenalkan, nama saya Salwa Nuruyana dengan NRP 2042221022. Saya Tapi Lindiananta dan NRP 2042221032. Perkenalkan nama saya Fahmi Maulana Ahmad dengan NRP 2042221053. Perkenalkan nama saya Dani Afi Yudhistira dengan NRP 2042222117. Baik, pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai tugas besar sistem pengolahan sinyal terlebih dahulu. Untuk pembahasan pertama yakni diagram alir, di mana diagram alir pengerjaan ini dimulai dari kami mencari sebuah studi literatur dan memilih sensor yang sesuai. Apabila sensor telah sesuai, maka kami akan mencari output sinyal sensor dalam bentuk persamaan ataupun grafik. Kemudian apabila tidak sesuai, maka kami akan kembali untuk mencari pemilihan sensor yang sesuai dengan tema kami. Kemudian, apabila output sinyal sensor dalam bentuk persamaan atau grafik telah ditemukan, maka kami akan membuat plotting dan cek untuk pemrograman. Tidak hanya itu, kami akan membuat pemrograman sesuai dengan tema yang kami pilih dan sesuai dan benar. Kemudian apabila pemrograman sudah sesuai, maka kami akan membuat grafik hasil plot sesuai dengan outputnya. Kemudian kami juga akan melakukan filtering dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arfan. Terima kasih kesempatannya. Selanjutnya signal generator. Kami mengambil tema tsunami alert, di mana integrasi sistem informasi, berita, dan pelaporan temp untuk deteksi dan penyebaran informasi tsunami. Sensor pertama yaitu yang digunakan adalah switch sensor, yang dimana switch sensor merupakan instrumen yang sangat sensitif untuk mengumpulkan dinamika branding lebar guna menjelaskan mekanisme gempa yang terjadi secara berulang di zona subduksi lempeng. Berikut persamaan dari sensor switch sensor, dan sebelah kanan ini ada codingan yang sudah dikonversi ke dalam bahasa C. Oke, next. Baik, kemudian untuk next slide akan dijelaskan oleh Dani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sensor BN055. Pada jurnal terkait arena gelombang laut yang sangat cepat dan dahsyat menyebabkan tersapunya dengan bersih daratan. Sensor BN0055 merupakan sensor yang dapat memberikan informasi akurat mengenai cara suatu objek bergerak. Dengan kata lain, BN0055 membantu untuk mengetahui bagaimana suatu objek bergerak, yakni dengan menggunakan BN0055 dengan parameter wave sensor yang mendeteksi kecepatan dan ketinggian gelombang. Berikut adalah tabel dari keterangan datasheet, serta yang kanan ini merupakan adalah codingan dari generate sinyal BN0055 pada program. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Arfan. Dynamic pressure sensor merupakan serat kristal fotonik atau photonic crystal fiber atau disingkat PCB dalam mendeteksi tekanan dinamis untuk deteksi tsunami. Kepekaan tekanan tinggi bersama dengan sensitivitas suhu yang rendah membuat sensor dapat berfungsi di lingkungan yang keras seperti dasar laut,
variasi suhu di dasar laut memiliki pengaruh yang sangat kecil pada deteksi tsunami. Berikut persamaan dan source code dari sensor. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi. Oke, untuk sensor selanjutnya yang dipakai untuk gas tsunami ini yaitu FBG sensor. FBG sensor sendiri merupakan jenis sensor serat optik yang banyak digunakan dan dapat dipasang secara berurutan di sepanjang serat optik jarak jauh. Namun, sinyal teleseismik memiliki kelemahan percepatan yang lemah pada rentang frekuensi yang lebih rendah dan perubahan level air yang diakibatkan oleh mikrogempa memiliki variasi yang lebih halus. Sensor FBG mendeteksi teleseismik pada frekuensi sangat rendah. FBG sensor rentan terhadap perubahan suhu dan tekanan lingkungan, telah menghambat penggunaannya secara luas untuk pemantauan gempa bumi dan tsunami di dasar laut. Berikut ini adalah gambar-gambar untuk source code dan gambar sinyal, data sinyalnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa. Baik, selanjutnya ini ada HF radar. HF radar mengukur arus permukaan laut secara real time selama penyebaran tsunami di sepanjang Samudra Pasifik setelah gempa bumi bawah laut terjadi. Sinyal pantulan permukaan laut memberikan respon dan sebagai kuantitas variasi waktu berdasar pemantulan Bragg sebagai mekanisme fisik terhadap pemantulan elektromagnetik. Permukaan laut sebagai sumber pemantulan yang didistribusikan dalam ruang dan tidak berarah. Kembali ke radar HF dihasilkan oleh pantulan dari gelombang laut dan gelombang tersebut memberikan pergeseran frekuensi Doppler positif dan juga negatif. Disebut efek gelombang laut bergerak pada spektrum radar HF. Dan di kiri ini ada shortcode-nya dan juga ada gambar sinyalnya. Baik, untuk sensor wireless sensor nodes akan dijelaskan oleh Tepi. Baik, untuk wireless sensor nodes adalah perangkat sensor kecil yang dapat berkomunikasi secara nirkabel dengan perangkat lain ataupun sistem jaringan, yang dilengkapi dengan berbagai jenis sensor untuk mendeteksi berbagai parameter fisik atau lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan, dan gerakan. Jaringan sensor nirkabel digunakan di daerah pantai untuk memeriksa kondisi iklim dan perubahan fisiologis di sekitar area air. Parameter wireless sensor node sendiri mendefinisikan kondisi di bawah air dalam hal medan magnet, medan listrik, gradien gelombang, dan energi panas, dan dapat diukur menggunakan jaringan sensor nirkabel di bawah air dalam bentuk pesan informasi yang akan disaring dan diberi penanda kondisional untuk mengekstrak informasi. Pada bagian ini juga kami tampilkan persamaan dan juga codingan dari generasi sinyal wireless sensor nodes dan juga hasil dari jurnal kami. Baik, untuk sensor selanjutnya yang kami gunakan yaitu quartz pressure sensor, di mana sensor ini berfungsi untuk meningkatkan akurasi pengukuran tekanan di dasar laut agar dapat mengungkapkan deformasi kerak vertikal kecil yang berkontribusi pada pemahaman proses pembentukan gempa bumi. Ini sensor tekanan yang menggunakan materi kuarsa untuk mendeteksi perubahan tekanan dalam suatu sistem. Kuarsa bersifat piezoelektrik yang berarti menghasilkan muatan listrik ketika diberi tekanan mekanis. Ketika tekanan diubah, kuarsa mengalami deformasi dan perubahan ini akan menciptakan sinyal listrik yang dapat diukur. Keunggulan dari sensor tekanan kuarsa meliputi ketahanannya terhadap suhu ekstrim, kestabilan jangka panjang, dan resolusi tinggi. Dapat digunakan dalam kondisi lingkungan yang sulit, termasuk di dalam air atau di bawah tekanan tinggi. Di sini kami menampilkan persamaan sensor dan source code yang akan kami gunakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Baik, untuk buoy sensor. Buoy sensor berupa pelampung yang ditempatkan di atas permukaan laut. Perubahan parameter arus dan gelombang secara real time dan dapat berdampak pada pemantauan potensi bahaya dengan baik. Potensi bahaya ditentukan oleh besarnya, tinggi gelombang, kekuatan, dan arah arus. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan dari dan source code pada generate sinyal buoy.
Terima kasih. Untuk sensor selanjutnya yaitu IDSL, berdasarkan jurnal Tsunami Signals Classification based on sea level data using extreme gradient boosting method for tsunami early warning system modeling. Inexpensive device for sea level measurement atau IDSL merupakan sebuah perangkat pengukur tinggi permukaan laut dengan sistem deteksi tsunami. Kami menampilkan persamaan dan shortcode yang kami gunakan. Kemudian untuk spektrum dan domain sinyal akan dijelaskan oleh Salwa. Baik, selanjutnya adalah spektrum dan domain sinyal. Spektrum sinyal adalah representasi sinyal dalam domain frekuensi. Domain frekuensi mempresentasikan sinyal yang didasarkan pada frekuensi sinyal. Spektrum sinyal dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik frekuensi dari sinyal. Ini merupakan salah satu spektrum sinyal dari sensor buoy. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai analisis frekuensi, di mana kami akan menampilkan konvolusi sinyal, yang mana konvolusi sinyal merupakan konsep dasar dalam pemrosesan sinyal yang melibatkan penggabungan dua sinyal untuk mendapatkan sistem ketiga yang mewakili jumlah tumpang tindih di antara keduanya. Konsep ini memiliki penerapan yang luas dalam filteran, dekonvolusi, dan pemrosesan gambar, serta dapat dihitung menggunakan beberapa metode berbeda bergantung pada kompleksitas sinyal dan tingkat akurasi yang diinginkan. Hubungan antara konvolusi sinyal dan DFT sendiri dijelaskan melalui teorema konvolusi. Teorema konvolusi menyatakan bahwa konvolusi dalam domain waktu sesuai dengan perkalian dan domain frekuensi. Dan sebaliknya, metode konvolusi sendiri umum digunakan untuk menghitung DFT adalah dengan menggunakan fungsi cos dan sin. Dicontohkan dalam line berikut. Sinyal H pada source code tersebut adalah sinyal yang sedang diproses, dan array real dan imajiner merupakan bagian real dan imajiner dari hasil DFT yang sedang dihitung. Secara konseptual, bagian ini mencakup perhitungan konvolusi diskrit antara sinyal H dan fungsi kernel cos dan sin yang sesuai dalam scan frekuensi dari gabungan dua atau sinyal lebih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi. Oke, di sini yaitu Discrete Fourier Transform atau DFT. Discrete Fourier Transform atau DFT adalah transformasi yang mengubah representasi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. DFT digunakan untuk menganalisis karakteristik frekuensi sinyal. DFT menyediakan jembatan antara domain waktu di mana sinyal dipresentasikan sebagai urutan nilai selama waktu dan domain frekuensi di mana sinyal direpresentasikan sebagai distribusi energi di seluruh frekuensi yang berbeda. Transformasi ini memungkinkan untuk menganalisis dan memanipulasi sinyal. Berikut adalah codingan dari DFT sendiri. Baik, untuk selanjutnya yakni pembahasan filter akan dijelaskan oleh Arfan. Baik, filter. Filter adalah suatu rangkaian untuk menghilangkan sinyal frekuensi tertentu dan menambahkan sinyal frekuensi yang tidak diinginkan. Moving average MA adalah filter sinyal yang bekerja dengan cara merangsakkan sejumlah titik tertentu dari sinyal input untuk menghasilkan tiap titik dari sinyal output. Lanjut. Untuk next slide akan dijelaskan oleh Tepi. Baik, berikutnya ada LPF, yakni low pass filter. Di sini merupakan filter yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menahan sinyal frekuensi tinggi, di mana setiap elemen dari filter signal dihitung menggunakan rumus filter eksponensial tunggal. Elemen sekarang dipengaruhi oleh elemen sebelumnya dan elemen baru dari sinyal suatu input. Parameter alpha mengontrol sejauh mana pengaruh elemen terhadap elemen terfilter, menciptakan efek smoothing atau penurunan tingkat tinggi atau low pass. Dan berikut adalah codingan LPF yang biasa dipakai. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi.
Oke, selanjutnya yaitu HPF. HPF atau High Pass Filter adalah suatu jenis filter yang memungkinkan sinyal dengan frekuensi tinggi atau di atas frekuensi cut cut-off tertentu untuk melewati tanpa banyak penurunan amplitudo, sementara memblokir atau mengurangi amplitudo sinyal dengan frekuensi di bawah cut-off. Setiap elemen dari filtered signal dihitung menggunakan rumus filter eksponensial tunggal. Elemen sekarang dipengaruhi oleh elemen sebelumnya dan elemen baru dari sinyal suatu input. Berikut gambar dari codingan HPF. Baik, pembahasan selanjutnya yakni kami akan membreakdown simulasinya terlebih dahulu. Untuk pencuplikan sinyal, kami tampilkan di mana pencuplikan sinyal adalah proses pengambilan nilai dari suatu sinyal pada titik waktu tertentu, umumnya terkait dengan sinyal analog, di mana nilai-nilai kontinu diambil pada interval waktu tertentu, dan hasil dari pencuplikan sinyal adalah serangkaian nilai yang mewakili aproksimasi sinyal asli pada titik-titik tertentu. Untuk pencuplikan sinyalnya bisa dilihat pada slide ini. Kemudian untuk pembahasan modifikasi sinyal akan dibahas oleh Dani. Baik, modifikasi sinyal. Modifikasi sinyal merujuk pada proses mengubah karakteristik sinyal seperti gelombang suara, sinyal elektronik, atau sinyal lainnya. Dengan tujuan tertentu, modifikasi sinyal dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi, pemrosesan sinyal, dan elektronika, serta banyak aplikasi lainnya seperti penjumlahan sinyal. Penjumlahan sinyal adalah proses penggabungan dua atau lebih sinyal menjadi satu sinyal tunggal dengan berbagai metode yang dapat digunakan. Berikut merupakan visualisasi. Terima kasih. Setelah mengetahui sinyal-sinyal apa saja yang kami pakai, kemudian kami juga menampilkan source code dan menampilkan simulasinya, maka dari itu kami akan menampilkan running dari pemrograman kami. Oke, jadi ini adalah beberapa shortcut kami atau codingan kami. Mulai dari atas, kemudian turun ke bawah, pemasukan perumusan persamaan sinyalnya. Kemudian ke bawah lagi adalah plotting, dan nantinya ada untuk yang LPF, HPF, dan juga apply-nya bagaimana, dan DFT sesudah filter, serta ada moving average dan Kalman filter. Ini udah kita run, lalu kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasil dari running-nya source code kita. Oke, yang pertama kita coba untuk sensor quartz pressure sensor. Kemudian kita akan mengatur amplitudonya sebesar 50. Oke, kalau frekuensinya kira-kira 30 saja. Lalu kita akan memasukkan modifikasi sinyalnya, yakni operasi sinyal sensor ini adalah operasi sinyal yang quartz ini tadi, kemudian ditambah sinyal gangguan atau sinyal noise-nya ini. Dapat bayan quartz sensor, keluarlah seperti ini. Lalu kita akan DFT. DFT-kan hasil dari modifikasi sinyalnya. Oke, keluarlah hasil seperti ini. Setelah itu kita filter. Yang pertama kita akan mencoba low pass filternya. Kira-kira sebesar 50. 50, klik low pass filter. Oke, jadinya seperti ini. Lalu kita DFT-kan lagi setelah filter. Keluar hasilnya seperti ini. Kita coba lagi untuk yang high pass filter. Kita coba 30 saja. High pass filter. Otomatis ini akan berbeda karena low pass filter dan high pass filter memang berbeda. Lalu kita DFT-kan.
Hasilnya seperti ini. Lalu untuk moving average filter, kita coba juga. Hasilnya seperti ini. Dan untuk DFT setelah moving average filter, hasilnya seperti ini. Dan untuk pencuplikan sinyalnya, kita coba juga browse. Kemudian kita sudah memasukkan data untuk pencuplikan sinyal. Nah, di sini kita memakai sensor yang biasa dipakai tsunami juga, yakni octagonal microwave sensor. Ini kita memasukkan beberapa data yang sesuai jurnal kami. Kemudian klik show. Nah, ini adalah data-datanya. Kemudian kita add dan keluarlah sinyalnya seperti ini. Lalu kita modifikasikan sinyalnya dengan amplitudo yang sama, tadi 50 dan frekuensi 30. Kita klik, hasilnya seperti ini. Banyak sekali noise-nya. Kemudian kita coba DFT-kan, hasilnya seperti ini. Dan lalu kita filter. Mungkin 60. 60. Nah, sinyalnya lebih jelas. Jadi noise-nya sedikit hilang. Kemudian DFT LPF-nya seperti ini. Nah, untuk HPF kita coba juga 20. Sinyalnya seperti ini. Lalu DFT HPF-nya keluarlah seperti ini. Kita coba lagi untuk MAF, Moving Average Filter. Lalu di DFT kan hasilnya jelas berbeda ya teman-teman. Seperti ini. Mungkin sesi simulasi sudah cukup. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, karena pembahasan tugas besar sistem pengolahan sinyal sudah selesai, maka kami akan melanjutkan ke pembahasan tugas besar elektronika digital. Untuk diagram alir pengerjaannya sendiri, kami juga memulai dari studi dan kajian literatur, kemudian memilih sensor apa yang kami pakai, kemudian juga menganalisis dari jurnal yang kami pilih. Apabila sensor sudah sesuai, maka kami akan membreakdown dan memilah mana kondisi yang sesuai dengan tingkat bahaya. Kemudian kami juga membuat tabel kebenaran disertai dengan Kasky. Kemudian kami juga membuat gerbang logika. Kemudian pada slide ini akan dijelaskan oleh Arfan. Oke, gerbang logika dasar. Logic gate atau gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem elektronika digital atau merupakan komponen dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi mengubah suatu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Gerbang logika beroperasi berdasar sistem bilangan biner, bilangan yang hanya memiliki dua nilai atau yaitu 1 dan 0. Lanjut. Baik, untuk gerbang logika dasar akan dijelaskan oleh Fahmi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika dari kelompok kami. Oke, seperti ini tampilannya untuk gerbang logikanya. Dan untuk gerbang logika ini sendiri, eh, kami membuat menjadi 4 kondisi. Untuk untuk eh, untuk kondisi yang pertama yaitu kondisi normal, memiliki input seperti ini 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Di sini kondisi normal memiliki 4
Untuk kondisi normal memiliki 14 input. Oke, untuk selanjutnya yaitu kondisi siaga memiliki 4 input, yaitu 1001. Untuk kondisi yang ketiga yaitu waspada, di sini juga memiliki 4 input, yaitu dengan 0001. Untuk yang terakhir, kondisi yang terakhir yaitu awas memiliki 2 input saja, yaitu 0 dan 1. Demikian dari simulasi proteus yang saya jabarkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, yakni kami membuat tabel kebenaran disertai dengan kondisi beserta persamaan dari penyederhanaan tabel kebenaran dengan metode Minkowski. Untuk kondisinya sendiri dibagi menjadi 4, yakni kondisi normal, kondisi siaga, kondisi awas, dan kondisi waspada. Untuk detail dan penjelasannya akan dijelaskan oleh Salwa. Baik, ini untuk kondisi normal. Jadi sebelum kami membuat penyederhanaan dari gerbang logika, kami menentukan terlebih dahulu bagaimana pengelompokan dari level-level per sensor itu bisa masuk kondisi normal, bagaimana bisa masuk kondisi siaga, awas maupun waspada. Dan di normal tersebut, langsung saja kami ambil contohnya, itu apabila setidaknya ada 9 sensor yang menampilkan level 1, maka kondisi tersebut adalah kondisi normal. Kemudian apabila ada sensor yang 7 dari 9 sensor tersebut menampilkan level 1, maka kondisi tersebut adalah kondisi normal. Next, kemudian ada kondisi siaga. Sama halnya dengan kondisi normal, kami juga menentukan berapa sinyal yang harus menyala ketika sinyal tersebut menunjukkan kondisi siaga. Dan dari hasil keputusan kami, apabila ada 4 sensor ataupun 3 sensor yang menunjukkan level 1 dan sisanya level 2 maupun level 3, maka kondisi tersebut adalah kondisi siaga. Kemudian selanjutnya ada kondisi awas. Untuk kondisi awas sendiri, apabila ada 2, 1, ataupun 0 sensor yang menunjukkan level 1, maka kondisi tersebut adalah kondisi awas. Kemudian yang terakhir ada kondisi waspada. Apabila ada 6 sensor atau 5 sensor yang menunjukkan level 1, maka kondisi tersebut adalah kondisi waspada. Pembahasan selanjutnya yakni penggunaan komponen elektronika digital. Untuk penggunaan komponen elektronika digital akan dijelaskan oleh Arfan. Oke, penggunaan komponen elektronika digital. Di sini kami menggunakan seperti biasanya gerbang N, yaitu memiliki 2 input, 1 output, dan gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang SOR, dan gerbang XNOR. Selanjutnya. Selanjutnya kami akan menampilkan sebuah spreadsheet mengenai tabel kebenaran dan penyederhanaan secara lengkap. Baik, ini merupakan tabel kebenaran dari 9 sensor kami, di mana masing-masing sensor ini ada
yang hanya menampilkan dua kondisi, yaitu normal ataupun warning, kemudian ada level 1 ataupun level 2, kemudian ada juga sensor yang menunjukkan 3 level. Dari keseluruhan 9 sensor dengan masing-masing ada 3 maupun 2 kondisi tersebut, kami jumlah dan kondisi dari seluruh 9 sensor tersebut adalah 22. Sehingga tabel kebenaran dari kami sebelum error-error dikurangi adalah 2 pangkat 22. Kemudian kami juga telah menentukan masing-masing sensor itu yang bisa dikatakan error dan juga yang bisa dikatakan aman atau bisa berjalan itu seperti apa. Telah kami tentukan, kemudian kami plot kembali tabel kebenaran yang fix tanpa adanya error. Ini merupakan tabel kebenaran yang sudah fix tanpa adanya error, dan tabel kebenarannya pasti tentunya lebih sedikit daripada tabel kebenaran yang sebelum dibersihkan error-errornya. Kemudian, setelah kami menentukan tabel kebenaran yang fix, kami menentukan kondisi-kondisi bagaimana 9 sensor tersebut dapat menampilkan kondisi normal, waspada, siaga, maupun awas. Dan seperti yang telah dijelaskan tadi, untuk kondisi normal sendiri apabila ada 9 sensor, 8 sensor, maupun 7 sensor yang menunjukkan kondisi normal, kondisi level 1, maka kondisi tersebut adalah kondisi normal, dan seterusnya. Setelah kami menentukan kondisi dari masing-masing seluruh sensor tersebut, kami lakukan penyederhanaan per kondisi. Yang pertama, kondisi normal terlebih dahulu. Kami plot dan kami pilih untuk masing-masing perwakilan kondisi. Kemudian kami tentukan binernya, kami tentukan desimalnya. Kemudian kami lakukan penyederhanaan dengan mengeliminasi yang memiliki satu persamaan. Dan saat kami akan mengeliminasi yang memiliki dua persamaan itu sudah tidak ada. Dan akhirnya persamaan yang paling terakhir adalah ini. Kemudian sama halnya dengan kondisi siaga. Setelah kami menentukan kondisi-kondisinya, kami bentuk binernya itu seperti apa, desimalnya seperti apa, kemudian kami plot. Dan kami pilih mana yang memiliki perbedaan satu dari masing-masing jumlah angka satu di seluruh inputnya tersebut. Sama halnya dengan waspada dan juga awas, dan akhirnya kami telah menentukan dari persamaan-persamaannya. Dan dari persamaan ini kami buat ke gerbang logikanya yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Baik, selanjutnya yakni akan dijelaskan oleh Lepi. Datasheet dari kami. Jadi di sini berisi graph-graph yang berisi datasheet dari setiap sensor yang kami gunakan, di mana terdapat 9 datasheet dikarenakan kami menggunakan 9 sensor yang biasa dipakai untuk tsunami. Yang pertama pastinya ada datasheet sensor BNO 055, kemudian ada sensor buoy, kemudian juga ada datasheet sensor PCF atau Dynamic Pressure Sensor, kemudian ada datasheet HF radar, datasheet sensor IDSL, kemudian Force Pressure Sensor, kemudian ada FBG sensor, kemudian ada switch sensor, dan yang terakhir terdapat datasheet wireless sensor nodes. Dan dalam datasheet ini kita gunakan juga untuk parameter menggunakan codingannya, selain melihat dari persamaan sensornya tadi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yakni mengenai FPGA, di mana FPGA atau Field Programmable Gate Array adalah seperangkat semikonduktor yang digunakan dalam bidang elektronika digital. FPGA sendiri memiliki struktur yang memungkinkan penggunanya untuk mengkonfigurasi sirkuit digital secara fleksibel. Kemudian paragraf selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang dapat diprogram untuk melakukan berbagai tugas atau fungsi digital. FPGA terdiri dari blok-blok logika berbasis gerbang logic atau logic gates dan elemen-elemen penyimpanan konfigurasi yang dapat diprogram ulang. Terima kasih. Baik, untuk program FPGA sendiri akan dijelaskan oleh Salwa.
Baik, ini merupakan program dari FPGA yang kondisi normal. Jadi karena dari kelompok kami belum bisa untuk mendownload softwarenya, kami paparkan kami paparkan untuk program-programnya. Jadi awal kami akan membuat terlebih dahulu seperti eh, tema utama kami yaitu tsunami, kemudian di dalamnya nanti akan kami berikan folder yaitu normal. Normal tersebut mendefinisikan bahwa kondisi yang kami tampilkan di situ adalah kondisi normal. Kemudian kami masukkan satu persatu sensornya dan kami masukkan input dan output dari masing-masing sinyal tersebut berdasarkan jurnal yang telah kami dapatkan. Setelah dari 9 sensor tersebut kami tampilkan atau kami masukkan di pemrograman, pada akhirnya kami masuk ke program dari normal yang di awal tadi untuk menginput semua penjelasan dari masing-masing sensor. Ada inputnya berapa, kemudian outputnya berapa, dan untuk nomor-nomor masing-masing sensor untuk outputnya, seperti itu. Jadi kami di sini menggunakan diagram. Yang pertama ini ada yang paling kiri atas itu kondisi normal. Diawali terlebih dahulu dengan mengidentifikasi untuk kecepatan dan juga tinggi dari gelombang. Apabila tinggi dari gelombang kurang dari sama dengan 8,09221 atau tingginya itu kurang dari 1,55, itu merupakan kondisi normal. Jika iya, maka selanjutnya sensor akan mengidentifikasi tekanan pada dasar air laut di level 1. Kemudian apabila tekanan tersebut memang berada di level 1, maka selanjutnya sensor mengidentifikasi gempa dasar laut itu tidak terdeteksi ataupun terdeteksi. Apabila tidak terdeteksi, maka selanjutnya sensor akan mengidentifikasi atau mensensing tinggi permukaan air laut. Kemudian kembali ke kecepatan dari gelombang dan juga tinggi gelombang. Apabila tidak terdeteksi kurang dari kedua batasan tersebut, maka selanjutnya adalah melihat gelombang air laut itu normal ataupun tidak. Apabila normal, maka selanjutnya melihat arus dari permukaan laut tersebut normal atau tidak. Apabila gelombang air laut tersebut tidak normal, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi bagaimana kondisi medan magnet, listrik, gradien, gelombang dan juga energi panas dari laut tersebut berdasarkan sensing hasil sensor tersebut. Apabila iya, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi tinggi permukaan air laut. Dan apabila tinggi permukaan air laut itu tidak pada level 1, selanjutnya adalah kembali ke mengidentifikasi dari kecepatan dan juga tinggi gelombang. Kemudian selanjutnya ada kondisi awas. Yang berbeda di sini adalah angka-angka dan juga dari levelnya. Untuk kondisi awas sendiri, untuk kecepatan dari gelombang dan juga tinggi dari gelombang itu lebih besar sama dengan 8,39058 dan juga untuk tingginya itu lebih besar sama dengan 1,56. Dan untuk gelombang air laut itu sendiri pada kondisi warning, kemudian air permukaan air itu juga pada kondisi warning, dan untuk kondisi lainnya itu ada di level 3 dan juga warning. Kemudian untuk kondisi waspada, untuk kecepatan dari gelombang itu sendiri lebih kecil sama dengan 8,09221 dan untuk tingginya itu lebih besar sama dengan 156. Kemudian untuk identifikasi gelombang air laut itu pada kondisi normal, kemudian arus permukaan air laut itu pada kondisi warning, dan beberapa yang harus dideteksi lainnya itu ada pada level 1 dan juga level 2. Kemudian yang terakhir ini ada kondisi siaga. Pada kondisi siaga ini, untuk angka dari batasan kecepatan gelombang dan juga tinggi gelombang itu, yang pertama kecepatan gelombang lebih besar sama dengan 8,39058, kemudian untuk tingginya sendiri itu lebih besar dari 1,56. Dan untuk kondisi-kondisi lain ini ada pada kondisi warning, level 1, dan juga ada pada kondisi normal. Nanti pada akhirnya kembali lagi ke penetapan dari kelompok kami bagaimana sensor-sensor tersebut mengidentifikasi dan pada akhirnya kondisi normal ataupun waspada ataupun siaga dan juga awas itu seperti apa. Baik,
Saya Aulia Skirasati Najid mewakili kelompok 7 izin menutup presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan semoga kami dapat mendapatkan nilai dan hasil yang maksimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.